cemburui? Kalau apa kamu yang harus nggak cemburu, dicemburui nggak sama mungkin kamu mau bahas. Kamu kan cemburu karena kami disebut apa yang anak harus Allah, baru kamu dicemburui? tidak Apa? termasuk. Apa? Kamu hanya penipu. Itu bukan Allah di situ, Enggak. Theos. Itu menurutmu. Saya tanya, Theos dalam bahasa Indonesianya apa? Menurutmu. Bahasa Indonesianya Theos apa? Kamu bertanya karena tidak tahu atau tahu? Saya tahu, saya paham. Makanya saya ingin permalukan kamu. Theos dalam bahasa Indonesianya apa? Theos bahasa Indonesianya apa? Tanya saat dia tahu. Theos bahasa Indonesianya apa? Tidak, kalau kamu sudah tahu tidak. Theos, anak molok jawab. Theos bahasa Indonesianya apa? Setan. Emosi dia. Ternyata anak setan anak Tuhan. Theos itu artinya apa? Jawab dulu. Makanya jadi tanya, kamu bertanya tahu artinya enggak? Theos itu apa? Bisa ditanyakan. Theos itu apa? Kenapa larinya ke Allah? Kok cinta kali sama Tuhan ya umat Islam kalian? Bukan. Bang. Kami enggak cinta. Parah. Harusnya kami mengaku anak-anak Yahweh, anak-anak Yahweh atau anak-anak setan, anak-anak Yahweh, anak-anak dewa, Bukan berarti anak-anak kami dewa, kalian itu harus menyembah kami karena kami ini Allah. atau anak-anak Yesus atau anak-anak Molok. Kenapa larinya ke Tuhan ya umat Islam? Allah. Oh iya, betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuhannya Muslim kan Allah ya. Terus Kristen ini anak Allah. Harusnya kalian menyembah kami. Ngaku Tuhan lagi dia. Ya Allah ya Karim. Kami ini anak Allah. Iya ampun. Jadi ya kalau Karim. kalian percaya bahwa Tuhan kalian itu Allah, harusnya kalian menyembah kami. Karena kalian menjatuhkan. Karena kami ini anak Allah. Oh gitu. Betul. Nah, terus Karena setan. itu bahasa yang sudah tidak punya nalar itu. Enggak, saya tanya dulu samamu. Theos itu artinya apa? Theos Enggak lah, kamu sudah tahu, enggak usah ditanyakan. Iya, Theos itu artinya apa? Kamu sudah tahu, enggak usah ditanyakan. Itu apa? Kamu tidak malu, kamu tidak malu Kristen. Kamu nggak malu sebagai Kristen mengakui Tuhannya Islam. Kamu nggak malu? Saya bukan tipikal orang yang butuh pengakuan. Enggak, kenapa kamu mengakui Tuhannya umat Islam sebagai Tuhan? Kenapa kamu mengakui yang Allah? mengatakan Kenapa? Tuhannya umat Islam itu Allah. Kenapa kamu mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa? Kamu yang mengatakan itu, bukan enggak, kamu kan Kristen. Kenapa kamu mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa? Aku mau jawab ya. Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhanmu. Ya terus kenapa kalau berbeda? Kenapa kau sebut Allah? Cuman kan namanya sama, toh? Tuhannya Islam itu Allah. Kristen. Terus kami yang mampu percaya sama Yesus itu disebut anak Allah. Terus kenapa? Harusnya kalau kalian mau kamu menyembah, percaya? harusnya kamu kan sembah Kristen. kami. Kamu kan Kristen. Kalau Kenapa mau kamu masuk percaya surga, Allah? kamu sembah kami toh. Kenapa ketika kamu Kristen, kenapa justru percaya Tuhannya Islam? Kenapa? Iya, karena Yesus itu Allah itu sendiri yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal. Iya. Kenapa kamu mengakui Tuhannya Islam? Ini yang kutanya. Kenapa kamu mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Kamu sendiri yang mengakui, kami tidak mengakui. Lah, ya kamu sebutkan tadi itu apa? Allah itu siapa? Itu hanya untuk menjelaskan ke kamu bahwa kamu harus menyembah kami. Enggak, di kitabmu memang tertulis Allah. Di kitabmu memang tertulis Allah. Kenapa kamu seorang Kristen? Kenapa kamu seorang Kristen mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Bang Mak, aku kami nggak mengakui. Kalau kamu tidak mengakui, kenapa kau sebut Allah? Ya Bang Mark, berarti aku mau jawab sama yang disembah Muslim Yesus ya. Parah. Bang Mark, yang disembah Muslim. Yang kami sembah Allah. Yang kami sembah Allah. Kenapa kamu mengaku Allah? Yang kami sembah Allah. Kenapa kau mengakui Allah? Sementara kamu disembah Muslim itu, yang disembah Muslim itu kan Allah. Sedangkan yang kami pahami di Kristen, Yesus itu adalah Allah. Jadi secara otomatis kalian menyembah Yesus. Berarti kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu gunakan kata Allah? Itu tertulis di kitab kami. Ya berarti kitab kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalian yang menciplak.
Kalian itu yang contoh kitab kami, makanya namanya sama. Dasar orang bahlul. Dia tidak menuhankan Allah, tapi nama Tuhannya Allah. Dia tidak suka kepada Allah, tapi dia mengatakan dirinya menyembah kepada Allah. Malah Yesus disebut Allah, malah mereka mengaku sebagai anak Allah. Iya. Allahu Akbar. Betapa bahlulnya manusia ini. Ya Allah ya Karim. Kami tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Kami tidak pernah mengakui Theos itu sebagai Tuhan. Kami tidak pernah mengakui Yahweh itu sebagai Tuhan. Maka kami tidak pernah menggantikan nama Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Tapi yang aneh, kalian Kristen tapi mengakui Allah. Iya toh. Ya Allah ya Karim. Betapa besar keagunganmu ya Allah. Sampai-sampai seorang Kristen kafir laknatullah aja mengakui keberadaanmu, mengakui ketuhananmu ya Allah. Masya Allah. Kami umat Islam jijik menyebut diri kami ini sebagai penyembah Yesus. Mereka bangga mengaku sebagai penyembah Allah. Masya Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya seperti itu? Karena mereka malu menyebut nama Tuhan mereka Yahweh. Mereka malu menyebut nama Tuhan mereka Theos. Maka kenapa kemudian mereka menggunakan kata Allah? La haula wala quwata illa billah. Itu tertulis di dalam kitab kami sebelum Muslim justru dia mengakui tanpa malu-malu dia akui bahwa kitabnya pun mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan di dalam kitab kami. Ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, maha benar Engkau ya Allah, maha benar Engkau ya Allah. Di dalam kitabnya Kristen pun tertulis namamu ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Padahal Tuhannya mereka itu adalah Theos, tapi dengan indahnya Theos tergantikan dengan Allah, namamu ya Allah. Masya Allah. Ayo yang di bawah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kristen malu mengakui nama Tuhannya Theos, Yahweh. Dia malah mengakui Allah dan dia mengatakan di kitabku tertulis Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Maha benar Engkau ya Allah. Sampai musuh-musuh yang membenci Engkau pun menyebut Tuhannya dengan sebutan namamu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ada lagi yang perlu ditanyakan ke Kristen? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gimana? Jangan terlalu banyak rap, intro, tanya langsung. Emosi dia, emosi. Makanya enggak. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengusulkan kepada lembaga kitabmu untuk mengeluarkan nama Tuhan kami di kitabmu? Enggak, itu nama Tuhan kami. Sebelum Quran itu ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebelum Quran itu ada dan sebelum Islam itu ada. Allahu Akbar, Alkitab Kristen itu sudah menggunakan nama Allah. Ayo teman-teman, takbir, ayo teman-teman, Masya Allah. Ternyata orang-orang Kristen sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Subhanallah. Malah dengan bangga dia mengatakan sebelum Islam datang, orang-orang Kristen sudah menyembah Allah. Allahu Akbar. Mantap. Jadi ketahuan kan siapa yang nyontek. Ketinggalan Yahweh. Yahweh tidak dikenal lagi. Yahweh tidak dikenal lagi. Bapak tidak dikenal lagi. Elohim tidak dikenal lagi. Yang dikenal kemudian adalah Allah. Masya Allah. Ketahuan toh. Allahu Akbar. Ketahuan toh siapa yang contoh kitabnya Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ternyata teman-teman Muslim, ternyata tidak sia-sia kita menyembah Allah. Ternyata memang Tuhan itu adalah Allah. Terbukti orang-orang Kristen mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu Tuhan. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, sekarang saya ingin kembali mengatakan bahwa Al-Quran saya menerangkan seperti yang saya bacakan tadi ya. Di dalam surah Al-Maidah juga diterangkan kalau Allah menyeru kepada ahli kitab ya, agar mereka
kembali Ahli kepada kitab Allah. siapa? Ahli kitab yang mana? Bani Israel lah, emang situ Bukan Kristen yang ahli kitab ya. Kalau Kristen itu bahlul kitab. Yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Kamu bahlul kitab. Kamu bahlul kitab, bukan ahli kitab kamu. Pahami itu. Nanti kalau saya tanya balik, nanti kamu merasa tersolimi. Oh enggak, silakan aja. Silakan Anda tanya. Enggak. Silakan, tidak masalah. Yang penting Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang penting kamu sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu dulu poinnya. Itu hal penting. Itu hal penting. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika apa yang salah? Enggak ada yang salah. Tuhan itu memang Allah, bukan Yesus. Udah selesai. Nah sekarang yang salah adalah kamu orang Kristen bukan Bani Israel. Kamu orang Kristen bukan Bani Israel. Hei, kamu orang Kristen bukan Bani Israel. Tapi kenapa mengaku sebagai pengikut Yesus? Itu dulu. Itu yang salah itu. Kamu itu penyamar. Bukan keliru. Kamu itu serigala. Yang disebut pengikut Yesus itu adalah Bani Israel. Salah, keliru, sesat. Zolim itu namanya. Yang mana, yang bagian mana yang keliru? Tolong diluruskan dulu. Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Yakub. Kapan dia mengaku? Di dalam Matius 14 nomor 24. Di dalam Quran, di dalam Quran. Di dalam Quran. Kalian kan punya Injil juga dalam Quran. Terus kenapa kalian menggunakan Injil Kristen untuk menjelaskan tentang keberadaan Yesus? Ini yang masalah ini kamu. Kan tadi Anda bertanya. Menggunakan isi yang ada dalam Quran. Tadi kan Anda bertanya apa yang bermasalah. Yang bermasalah itu Anda. Anda bukan Bani Israel. Tapi Anda mengaku-ngaku. Tapi Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Padahal Anda itu adalah Injil yang tertulis di dalam Quran. Kalian yang katanya kita penyempurna itu kasih tahu. Anda itu serigala. Mana yang kalian punya? Itu mana yang kalian punya, yang kalian klaim sebagai kitab penyempurna itu mana itu Injil kalian? Ya Al-Quran. Yang menceritakan tentang itu. Kitab penyempurna itu Al-Quran. Ya kan? Makanya ketika Al-Quran datang memperkenalkan innani anallah, tahunya kamu juga mengaku sebagai. Kalau begitu tolong jelaskan Allah itu adalah Tuhan. Kalau begitu tolong jelaskan penjelasan tentang ahli kitab menurut Quran. Ya, ahli kitab itu adalah Bani Israel. Bani Israel itulah ahli kitab. Mana Injil kalian? Injil, kami tidak punya Injil. Yang punya Injil itu adalah kaum Nasrani, kaum Nasara, orang Yahudi yang punya. Berarti Quran kalian tidak lengkap dong kalau tidak ada Injilnya. Kitab Qurannya ternyata punyanya Bani Israel. Terus apa yang kalian sempurnakan? Ya, disempurnakan itu tentang tauhid. Yang disempurnakan itu tentang akidah. Yang disempurnakan itu tentang ibadah. Akidah yang bisa memiliki istri lebih dari satu. Hukum-hukum, ya betul. Akidah yang memiliki istri lebih dari satu. Betul. Yang meniduri pembantunya. Itu menurutmu. Terus yang mengharamkan babi gara-gara junjungannya mabuk. Itu menurutmu. Telinganya digigit babi. Nah, itu menurutmu. Itu ada dalilnya semua. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Waduh, saya buka laptop ini. Itulah aku bilang ya, tidak waras seseorang itu dengan waktu yang bersamaan dia Kristen, tak mungkin waras. Mustahil. Makanya Al-Quran mengatakan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Pakai terjemahan aja bagi umat Islam terhadap orang kafir, umat Islam seperti gembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Jadi kamu itu cuma mendengarkan suara. Kamu itu cuma mendengarkan suara, tetapi kamu tidak paham apa makna dari suara itu. Karena tong kosong nyaring bunyi enggak ada. Nah, sekarang mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan orang-orang Kristen itu seperti hewan. Siapa mendengarkan yang tulis Quran?
Dengarkan dulu, Siapa sabar yang dulu. tulis Quran? Sebelum kau Al-Quran jelaskan, kasih tahu siapa yang mengatakan tulis. orang Kristen itu Siapa yang seperti tulis? McRoy Siapa yang ini, menulis Quran? McRoy Siapa yang ini menulis Quran? mengatakan orang Siapa yang menulis Kristen, Quran? orang kafir laknatullah itu seperti binatang. Siapa yang mendengarkan menulis? suara, Siapa yang menuliskan tapi tidak Quran mengerti padamu? apa makna daripada suara tersebut. Contoh, Apa Matius arti 15 Quran? nomor 24. Mari kita uji ya kebenaran Al-Quran. Mari kita uji kebenaran Al-Quran. Matius Siapa yang 15 menulis nomor Quran? 24. Aku Yang dasar berkata dulu lah, kepadamu, yang dasar dulu. sesungguhnya, dengarkan. Yang dasar Aku dulu. diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, sekarang kamu telah mendengarkan pengakuan Yesus itu. Aku diutus hanya kepada domba sesat yang ada di dalam pada apa? Itu Aku tertulis di diutus Quran, hanya ya? kepada domba yang Tertulis di sesat. Mana bacakan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu kitab Kristen yang kau baca dalam bahasa Arab. Itu jelas ya. Jangan gila dulu kau. Jangan gila. Itu kitab Kristen yang kau bahasakan dalam bahasa Arab. Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu Al-Quran. Di dalam Matius 15 dalam Matius 15 nomor 24 dikatakan, aku Yesus mengakui bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, kamu mengerti enggak arti Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu? Kami sangat mengerti. Apa artinya? Kami sangat mengerti. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ayat itu? Saya ingin jelaskan ke kamu, tapi kalau saya jelaskan kayak memberikan emas kepada babi. Lah, itu pengakuan Yesus kepada Bani Israel, kepada muridnya Bani Israel. Iya. Jangan kau berikan mutiara Anda kepada kan minta Romawi Yunani. penjelasan. Jangan kau berikan mutiara kepada Kristen. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kucluk. Terus kamu tanya apa? Kamu tanya apa? Emang sih itu muridnya Yesus? Saya tanya samamu. Gini, Al-Quran mengatakan, dengarkan, Al-Quran mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanaiku bima la Itu di kitab mana itu? Di kitab mana? Di kitab mana lagi yang pakai bahasa Arab itu? Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Di kitab mana itu? Bang Suma, Perumpamaan orang kafir laknatullah itu seperti binatang, mendengarkan suara Adek tapi Suma, tidak mengerti apa maksud itu di dari kitab suara mana? tersebut. Nah, Itu apakah Adek Suma Al-Quran di kitab ini mana itu? betul? Mari coba kita uji. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Itu Bani Israel. dicocok-cocokkan aja, itu dicocok-cocokkan. Sekarang Anda percaya tidak? Anda mengerti tidak apa yang dimaksud Yesus dalam Matius 15 itu? Anda Yang kau paham tidak? katakan atau yang dikatakan Yesus? Yang kau katakan atau yang dikatakan Yesus? Aku Terus apa yang diutus kau ingin tahu hanya dari Yesus? kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu paham tidak apa itu maksud Yesus? Paham, sangat paham. Kalau saya tidak Apa paham, maksudnya? sudah lama saya jadi Apa Islam. maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sudah saya katakan tadi, kalau saya memberikan penjelasan kepada kami itu seperti memberikan mutiara kepada babi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanaiku bima la yasma'u illa Saya turun sudah ya. du'a wa nida. Aku turun ya. Perumpamaan bagi Aku kafir turun, aku sakit laknatullah, hati. orang-orang Kristen kafir laknatullah ini adalah seperti binatang yang diteriaki, aku sakit tetapi hati ini. tidak mendengar. Dia tidak mendengar selain panggilan, selain suara saja. Tapi Aku dia nggak tidak mau paham dengar apa isi panggilan dari suara semua, itu. nggak jelas. Ini Adek Suma. Al-Quran mengatakan. Ini Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang. Mendengarkan itu, suara, itu orang tapi kafir tidak bukan orang mengerti apa isi Kristen. suara itu. Dia cuma mendengarkan suara. Itu orang Sama kafir, seperti ketika bukan orang sama Kristen. seperti ketika seseorang Itu- berbicara itu- kepada itu ayam. orang kafir, bukan sama orang seperti Kristen. ketika seseorang berbicara kepada cicak. Itu Sama kafir, seperti seseorang berbicara bukan kepada Kristen. anjing, guguk. Dia hanya mendengarkan, tapi guguk itu tidak mengerti. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan Apa itu? Al-Quran. Nah, Apa mari kita diterangkan? uji.
Makanya sekarang mari kita uji. Al-Quran mengatakan orang Kristen laknatullah itu seperti binatang, hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara itu. Cuma mendengarkan. Itu pendapatmu mau mana? Sekarang mari kita buktikan. Itu kan hujatanmu. Apakah Anda benar-benar binatang atau bukan? Dengarkan. Satu-satu Pak Mark, satu-satu. Itu hujatanmu. Apakah Anda benar-benar binatang? Seperti yang diterangkan Al-Quran. Kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Mana kita buktikan Al-Quran ini. Apakah benar-benar Anda itu hanya seperti guguk yang mendengarkan suara tapi Anda tidak mengerti? Tes, saya uji. Dengarkan. Yesus berkata, dengarkan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda paham? Tidak bisa disamakan itu. Quran itu 700 tahun kemudian. Perkataan Yesus itu tahun 1. Saya ulang lagi. Itu 700 tahun kemudian tidak nyambung. Saya ulang lagi. Apakah Anda paham apa maksud perkataan Yesus tersebut? Enggak ada korelasinya sama sekali. Cobalah, berarti Al-Quran tidak salah kan? Lihat aja, kamu seperti guguk mendengarkan suara tapi kau tidak paham. yang kamu miliki itu semua palsu. Subhanallah, Al-Quran ini benar-benar luar biasa, Masya Allah. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah itu 2000 tahun yang lalu mendengarkan suara Nabi saja yang datang setelah tapi Yesus tidak mengerti apa yang dimaksud daripada suara tersebut. 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan sekarang yang akan datang setelah saya tidak dia menguji kamu dengan Al-Quran. Saya hanya ingin menguji isi Quran saya. Saya ingin menguji isi Al-Quran saya. Apakah betul orang Kristen itu seperti guguk? Begitu saya bacakan dalil pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Apa yang kamu pahami tentang data pengakuan Yesus itu? Enggak ada korelasinya. Korelasinya apa? Orang itu baru ada 100 tahun setelah Injil. Masya Allah. Izin Bang Roy, aku jawab ya. Luar biasa ini, Masya Allah. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 dengan ayat 28 itu Bang tidak bisa kita coba ayat Alkitab tapi lihat konteksnya. Jadi Bung, kau hanya mendengar, kau tidak ngerti. Matius 15 nomor 24, Bung, bukan 28. Menjawab, Bang. Enggak. Lihat. Jadi kita harus lihat itu konteksnya. Dengarkan. Tunggu. Saudara dengarkan saya. Saya ulangi ya. Saya tahu dan saya orang Kristen dan saya mau jawab. Jadi dengarkan dulu. Saya ingin menguji isi Quran saya. Dengarkan dulu. Kalau yang satu ini kan sudah nyata dia gugup. Anda lagi giliran Anda. Dengarkan orang Kristen, dengarkan dulu. Jangan jualan obat seperti guguk monggonggong. Tidak ada artinya. Telinga dua, mulut satu agar lebih banyak mendengar. Saudaraku, jangan berasumsi ria. Justru kalau Anda berasumsi seperti ini, Anda semakin membenarkan Al-Quran. Paham ya hostnya tolong host jangan nonton aja host ini yang satu diturunkan aja. Tadi dia sudah mengaku yang satu tadi ini sudah mengakui. Ini yang satu ini ya turunkan. Nah ini kalau tidak mau diam diturunkan juga dia mau diam. Oke, saya ulangi ya, dengarkan ya Bani Guguk, dengarkan. Al-Quran saya mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu seperti hewan yang mendengarkan suara, mendengar memang iya, dia dengar ada suara, tapi dia tidak mengerti apa arti suara itu. Sekarang saya mau uji Al-Quran. Saya bacakan Anda pengakuan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda paham tentang pengakuan Yesus ini? Coba, silakan Anda jelaskan. Coba Anda buktikan bahwa Anda paham dan Anda bukan guguk. Silakan. Kata Yesus
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ini sebenarnya konteksnya adalah Yesus membuka pandangan murid-muridnya bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi semua orang, karena yang dijawab di ayat 24 itu yang jawab di ayat 24 itu adalah gambaran yang dia berikan kepada murid-muridnya. Jadi jangan hanya batas itu sampai ayat 24 dan Anda kutip dengan ayat Al-Quranmu, karena ayat Al-Quran itu tidak sama dengan Alkitabku. Jadi apa yang dikatakan adalah kebenaran yang tertulis. Stop, kau jangan kayak guguk, kau kejar tulang. Dengarkan, Anda mengatakan bahwa itu bukti Yesus, itu kan? Satu-satu Pak. Diam. Yang menggonggong di sini kamu mengatakan itu bukti bahwa Yesus mengakui dirinya diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Kamu mendengarkan suara tapi kamu tidak ngerti. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Malah kau mengatakan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini betul. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini benar. Al-Quran mengatakan kamu itu laksana binatang, mendengarkan suara tapi kau tidak ngerti. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Hei, aku hanya diutus. Sekali lagi, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Anda mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Inilah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa orang kafir itu mendengarkan suara Yesus tapi tidak mengerti. Dia hanya seperti binatang yang mendengarkan suara. Anda harus baca keseluruhan ayat Alkitab. Kalau Anda coba. Jangan secara keseluruhan. Kamu bacakan dalil kepada saya bahwa Yesus mengaku. 24 itu mendukung fakta sesuai dengan Al-Quranmu. Tapi kalau Anda baca dari ayat 21 sampai dengan 28, baru Anda akan tahu jawaban sebenarnya. Karena di dalam ayat 28 itu kata Yesus, dia menjawab apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di ayat 24 itu kalau Anda lihat itu dia memberikan, memang dia mengatakan bahwa saya itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Karena pandangan murid-murid itu, mereka mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Jadi di luar orang Israel tidak berhak mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mengakui, tapi di bawahnya jawabannya itu adalah ayat 28. Oleh karena iman, jadi walaupun Yesus datang itu dari bangsa Israel, dia dari suku Yehuda, tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia diselamatkan seperti perempuan Kanaan yang inilah yang saya katakan Al-Quran makin benar. Inilah yang saya katakan. Al-Quran maka itu nggak usah kayak pantat ayam kamu bicara. Inilah yang saya katakan, kamu itu membenarkan Al-Quran. Tidak ada dikatakan di sana untuk seluruh umat manusia. Nggak ada. Inilah bukti kamu justru membenarkan Al-Quran. Dengarkan. Kalau kamu mengatakan datang 24, Yesus mengatakan, hai ibu, benar imanmu. Iman ibu ini sudah benar. Iman ini sudah besar. Kata Yesus. Wanita itu mengakui dirinya sebagai guguk. Wanita itu mengakui dirinya sebagai pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Dengarkan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti kepadamu apa yang kamu kehendaki. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Namun guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu yang percaya kepada dia disebut guguk dan pemakan sampah. Diselamatkan. Anda tidak paham sampai di situ. Kenapa Anda nggak paham? Diilhamkan oleh Roh Kudus untuk bisa memahami konteks ini. Kalau Anda hanya kutip ayat Alkitab ini untuk membenarkan Al-Quran, maka itu tidak sama sekali, Bang. Oke, sekarang buktikan kepada saya Yesus pernah mengaku sekali aja untuk dia diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Itu tapi kenyataannya bahwa
Dia melayani 3 tahun, tetapi Injil kerajaan Allah itu sampai di seluruh dunia. Tidak seperti saya tidak peduli. Saya tidak peduli iman gereja, doktrin dogmamu, saya nggak peduli. Yang saya tanya pengakuan Yesus. Dengarkan. Anda harus percaya dan iman itu. Bung, kalau Anda berasumsi seperti ini, itu laksana gugup yang merindukan tulang. Percuma sama saya kau menggonggong. Percuma. Al-Quranku mengatakan orang-orang kafir itu sama seperti binatang yang mendengarkan suara tapi tidak paham. Yesus bersuara nih, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Yesus menunjukkan walaupun dia datang dalam bangsa Yahudi dan dia datang sebagai keturunan dari Daud, tetapi pada waktu dia pergi, dia bilang bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama paham Bapa original teks dari kitabmu itu menunjukkan bahwa Yesus kamu paham untuk semua orang supaya mereka percaya kepada Yesus kamu paham dan juru selamat. Itu jawabannya. Kamu jadi paham. Anda mau menjawab. Kamu kenapa bicara kayak gugup? Kenapa? Kenapa kamu kayak gugup begitu? Kenapa? Tidak perlu kamu menggonggong di sini. Nggak perlu kamu menggonggong. Nggak perlu. Di sini nggak ada tulang, paham? Bung, saya katakan samamu, Yesus itu tidak ada sama sekali. Saya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, Bung. Saya hanya ingin menguji bahwa orang Kristen itu orang yang punya kuping tapi tidak punya akal. Paham? Kamu mendengarkan suara Yesus, tapi kamu tidak paham apa perkataan Yesus. Kebenaran tidak pakai akal. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan tidak pakai akal. Jadi kalau Anda pakai akal, berarti itu adalah bukan kebenaran. Ya, kalau begitu saya ngajak dulu netizen di bawah tepuk tangan. Kebenaran tidak perlu akal. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya aku bilang, kalian itu hanya seperti gugur. Masakan iya Anda mengatakan kebenaran itu tidak perlu akal? Gimana ceritanya? Kebenaran apa yang tidak perlu akal, ya Allah ya Karim? Subhanallah, orang Kristen ini, ya Allah, saya semakin iba sama kamu. Makin kasihan saya sama mana ada kebenaran tidak perlu akal katanya. Satu teman-teman Kristen ya, satu. Benar kan? Kamu cuma menggonggong. Anda adalah lebih baik Anda turun dari sini. Anda menggonggong. Tolong carikan saya oten yang paham, yang bisa berfungsi otaknya sedikit. Saya tidak suka guguk yang hanya menggonggong tidak menggunakan. Satu ngomongnya. Turunkan kalau dia hanya menggonggong tidak punya ilmu, diturunkan. Kita nggak butuh orang gonggongan. Kami tidak butuh gonggongan di sini. Yang kami butuhkan di sini adalah orang yang bisa memahami data-data di dalam Bible itu sendiri. Paham? Kalau cuma menggonggong, mau bicara apa? Ada semua. Kau udah tamat. Makroy, Anda kalau nggak bisa diatur saya turunkan. Satu-satu ngomongnya. Tadi dia sudah mengakui Tadi dia sudah mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Dia sudah mengakui juga Paulus itu adalah Tuhan. Udah selesai, tamat. Ini lagi satu. Dengarkan. Al-Quran saya mengatakan orang-orang kafir itu laksana hewan, mendengarkan suara tapi tidak paham isi suara itu. Nah, sekarang mau dibuktikan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Anda paham tidak pengakuan Yesus itu? Paham tidak Anda? Silakan. Paham tidak? Ya, silakan. Halo, host. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Pak. Saya minta timer aja biar adil semua. Gini aja, Pak. Gini. Timer 22 menit atau 1 menit. Ya, gini. 1 menit aja, 1 menit. Ya, 1 menit, oke. 1 menit. 3 sekaligus ya atau 4? 1, 2, 3, 4 Kristen ya. Bisa nggak ditampilin? Saya sendiri ya. Ya. Sebentar Pak, sebentar ya. 4 orang Kristen, Bang Suma sendiri. Dengarkan, pada saat saya berargumentasi, satu di antara kalian ngomong 1 menit, saya 1 menit. Dan tidak harus monoton. Bisa saudara Madik Madohe, bisa Yumin, bisa Sumat, bisa yang satu lagi Aldevano. Tapi jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Pasang akal. Duduk yang cantik, pasang akal. Dengan catatan ketika
Bang Zuma sedang berargumen, jangan dipotong. Ada yang potong saya turunkan ya. Yes. Oke. Sebentar dulu. Bang Andi, halo, monitor Bang Andi. Lanjut dulu. Nah ya. Aja. Atau Bunda Rahma bisa tampilkan timer? Nggak usah pakai timer lah, seadanya aja. Iya. Ngomong. Satu-satu yang ngomongnya. Timer. Iya. Itu saling nyalip ntar bang kalau nggak pakai timer. Pokoknya kalau ada yang motong orang lagi bicara, saya turunkan. Nah. Langsung di mute bang host. Kalau ada yang ngomong mute. Kalau lagi guru ngomong. Saya 1 menit pertama, boleh ya? Boleh. Oke, saya mulai. Dengarkan kuping kalian baik-baik, saudara-saudaraku Kristen yang saya sayangi. Dengarkan. Al-Quran saya mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru. Ini yang disebut kalian ya. Kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Seperumpama penyeru kepada orang-orang kafir itu seperti gembala yang menyeru hewan. Hewan tersebut hanya mendengarkan suara tetapi tidak mengerti apa isi kandungan suara tersebut. Saya kasih data. Yesus mengaku di dalam kitabnya saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, kalau Yesus diutus mengaku dirinya sebagai utusan kepada domba yang sesat dari umat Israel, lantas kenapa kalian merasa Yesus diutus untuk kalian? Kalian bukan Bani Israel, kalian bukan domba, kalian bukan Bani Yakub yang sesat. Kenapa Anda bisa merasa bahwa Keben Gurunda. Iya. Ini ada yang bad. Gak apa-apa, gantian aja, nanti Bang Juma naik akun baru lagi kalau. Iya. Silakan teman Kristen ditanggapi aja. Ya, silakan teman-teman Kristen. Dan satu-satu yang ngomongnya jangan ada yang berebut ya. Kalau berebut saya turunkan nih. Tanggapi boleh kok. Boleh, silakan. Silakan Abang. Oke, terima kasih Os. Halo. Oh iya, Bang Madohe silakan Bang Madohe ya. Oke, makasih bos. Halo, dengar? Iya silakan Bang. Ini subtemanya apa tadi bos? Tadi kan Anda itu sudah lama nunggu di bawah. Subtemanya tadi. Sini kasih tahu temanya, Bang Aristo. Temanya tadi adalah bahwa katanya mau nanya tema, saya kasih tahu. Kan gitu ya? Iya. Jadi pengantar Bang Juma tadi itu bahwa orang kafir itu ibarat kata seperti binatang yang diberitahu tapi tidak ngerti, tidak tahu gitu. Terus Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kenapa Anda merasa pengikut Yesus? Itu dulu topiknya, silakan. Oke, gini Bang. Kalau mau belajar tentang Yesus atau belajar tentang Alkitab, kita harus baca dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu Bang. Terus sambil berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, maka bisa dimengerti Bang. Nanti maksud saya Bang. Oke, sambil menunggu Bang Juma, bisa Anda terangkan nggak? Hah? Belum ya? Sorry. Saya kira udah, terusin Bang. Saya kira tadi udah. Domba yang tersesat itu maksudnya. Semua orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang. Kalau tidak percaya sama Dia, binasa. Pasti binasa. Gitu Bang. Makanya kami percaya
Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia, gitu loh Bang. Bang, bukan ini saya ulang karena ya. Dari sono, karena dia Bang, Matius 15:24 kan kalau nggak salah ya. Yesus berkata, ya, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bahasa Indonesia ya. Yesus berkata nih, aku hanya diutus kepada domba. Ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Itu yang ngomong. Anda dari umat Israel. Menurut Anda ini Yesus berbicara begini benar atau salah, Bang? Dan maksudnya apa? Coba Bang, silakan. Ini Bang, kita disebut bangsa Israel semuanya, bukan dari biologi saja gitu loh. Kita umat yang percaya disebut bangsa Israel. Bagaimana? Gitu. Jadi kita semua yang hilang, yang nggak percaya Tuhan Yesus disebut domba yang hilang, Bang. Itu intinya. Abang penafsiran salah bahasa Termasuk orang Indonesia. Islam juga. Loh, Iya, saya jelasin tadi. dari mana Ada ilmunya, Bang? Israel yang secara biologis sama Israel yang dicangkokkan gitu loh maksudnya. Tambah jauh lagi nih. Iya ada. Apa namanya Israel Tidak gitu cangkokan? Bang. Iya maksudnya di luar bangsa Israel disebut Cangkokan. Israel juga kalau kita percaya Tuhan Yesus. Gitu loh. Enggak, ini Anda menjelaskan malah hancur kemana-mana ini penjelasan ini, Bang. Tidak, biar paham kalau mengenai datang mencari domba di Bani Israel. Karena kita juga Bang, coba disebut dulu, Bani izin Israel dulu, Bang. kedua. Bang, ada kepanjangan, Bang. Izin. Apa maksudnya Israel cangkokan? Iya, yang percaya Tuhan Yesus. Ini bahasa disebut Indonesia juga apa bahasa? Abang kok bahasanya nggak banget gitu. Tidak, pemahamannya dulu harus di mindsetnya dulu Bang. Enggak sih. Ya biasanya dicangkok gitu, pohon mangga dicangkok gitu. Ini masalah. Kalau kita percaya sama. Ini masalahnya semakin Anda jelaskan, ini semakin bingung ini. Iya, karena kita harus penuh Roh Kudus Bang baru bisa mengerti Bang. Gitu masalahnya. Oh gitu, itu bahasa. Masa Ya. Roh Kudus mengajari kau Israel cangkokan, Bang? Iya, yang percaya Tuhan Yesus pasti disebut bangsa Israel juga gitu loh. Selamat malam. Dari mana, Bang? Biar Ada Banyu mana itu? Banyu mana ini ada istilah baru. Jadi Matius 15:24 dia itu termasuk Israel cangkokan, Bang Juma. Silakan. Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar Kenapa suara begitu? suaranya Bang Juma gimana itu? Kalau guru- Kalau belum paham yang saya punya maksud, kalau kita rajin bahas Alkitab, rajinlah ke gereja biar lebih mengerti lagi. Ya. Bagus. Oh iya iya. Biar Saya selamat semua. iya, saya komentari dulu. Karena di luar Tuhan Yesus pasti mati. Iya, saya komentari dulu. Bagaimana mau ke gereja? Anda menjelaskan aja kalang kabut begitu? Bukan, ya umat yang percaya disebut bangsa Israel juga, Oh ya, mau ngapain di gereja? yang percaya Tuhan Yesus. Di gereja mau ngapain? Iya, kalau rajin, ya biar lebih paham tentang Yesus, tentang Alkitab gitu loh. Saya lama di dalam gereja nggak paham tentang Yesus. Serius pernah ke gereja? Jangan bohong loh. Ya, kamu lahir tahun berapa? Apa? 88 Bang. 88. Saya sudah panjat kelapa, kamu belum dalam kandungan. Oh, abang mualaf ceritanya gitu. Ya pokoknya saya pernah lama di gereja, saya nggak malah nggak kenal Yesus saya dalam gereja. Mungkin gerejanya salah, mungkin abang masuk. Terus gereja yang benar gereja apa? Hah? Gereja yang mana yang benar? Gereja yang
yang memuji menyembah nama Tuhan Yesus, Bang. Yang mana itu gerejanya? Gerejamu apa? Gerejamu apa? Ini sudah berapa menit ini katanya tadi? PGI. Oh, PGI. Berarti kalau GBI itu nggak benar? Enggak, selama mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya sudah. Kamu duduk manis dulu ya. Coba ke yang lain lah. Soalnya Anda menjelaskan makin kesasar kemana-mana gitu. Saya belum nanya ya, Bang. Ya nanti dulu. Iya nanti. Gampang Anda nanya. Jangan 1. Saya kasih bonus 9, 10 boleh. Ya, tapi diam dulu lah. Makasih sebelum. Iya. Ya, coba yang lain nih. Dari Bang Zumat, ya. Nah, itu judulnya Matius 15:24. Kok ada Israel cangkokan? Itu dulu aja dulu. Iya, Israel cangkokan coba. Gimana itu? Aku diutus. Cek coba menyimak. Iya, Gerunda, bagus. Oke. Yang dibawa tidak perlu lapor-lapor lah ya. Iya. Nggak usah. Kamu udah tahu Bang Suma kalau menjelaskan kayak gitu. Ngapain kau sakit hati? Udah diajarin kamu supaya paham, supaya otak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Al-Qur'an saya mengatakan seperumpama orang-orang kafir, di antaranya Kristen ini. Oke? Kenapa lagi dengan suara saya, ya Allah? Bagus Gerunda. Udah bagus itu. Bagus. Cakep, lanjut. Iya. Ya. Itu laksana hewan yang mendengarkan suara tetapi tidak mengerti apa makna suara itu. Nah, Al-Quran ini ingin saya uji. Apakah benar Al-Quran ini bercerita tentang orang-orang kafir? Mendengarkan tentang cerita Quran, mendengarkan perintah, tetapi mereka tidak memahami. Nah, saya kasih contoh Matius 15 yang tadi, nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Terus kenapa Kristen ini bukan Bani Israel, bawa-bawa nama Yesus gitu loh? Coba, ada nggak yang paham? Silakan. Ya, silakan Pak Yumianto. Ingat ya teman-teman, jangan ada yang potong ya kalau lagi bernarasi. Ya, silakan. Ada saya yang pertama, Alkitab ditulis terlebih dahulu dan Al-Quran. Jadi Alkitab sudah jelas duluan, Al-Quran ditulis setelah 600 tahun. Jadi Alkitab tidak dikutip dari Al-Quran, tapi Al-Quran dikutip dari Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, konteksnya adalah perempuan Kanaan. Jadi ini adalah dia berbicara kepada orang Kanaan